Hai teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimah. Saya dari kelas 5C jurusan Tadris Matematika YIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas bab tentang trigonometri. Kalian udah tahu belum apa sih yang dimaksud trigonometri itu? Baik, trigonometri yaitu dari bahasa Yunani trigono artinya 3 sudut dan metron artinya itu mengukur. Nah, jadi trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Baik, langsung saja yang pertama kita masuk ke materi teorema Pythagoras ya. Ini dasar dari bab trigonometri. Nah, di sini ada teorema Pythagoras. Di sini juga ada segitiga siku-siku ya. Dimana ketika kita ingin mencari C kuadrat, panjang dari ini C ini, kita menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Baik, ada juga teorema Pythagoras bentuk akar. Nah, ketika kita mencari yang berbentuk akar, kita menggunakan rumus yang ini ya. Nah, A akar B plus C, kemudian ada juga yang ini A akar C, kemudian yang ini A akar B. Nah, seperti ini. Nah, kemudian sekarang lanjut ke segitiga siku-siku ya. Yang ini yang di atas nih kelanjutannya nih. Kalau di sin kostannya tapi ya. Nah, sin kita cari sin itu dengan menggunakan ya singkatan sindemi. Kalau sindemi ini artinya sin itu, mencari sin itu ya, kita menggunakan sisi depan, sisi miring. Kemudian ketika kita mencari cos, kita menghafalnya gampang dengan singkatan cos sami. Artinya cos ini, mencari cos ini kita menggunakan sisi samping, sisi miring. Nah, sampingnya ini, miringnya ini kan ya. Nah, udah jelas. Kemudian yang tan kita cara menghafalnya gampang. Jadi tan desa. Nah, desa ini sisi depan, kemudian sisi samping. Nah, seperti itu dasar ya dari bab trigonometri. Sebelum kita masuk ke perbandingan trigonometri oke. Baik, di sini ada contoh ya, dicari apa tentang Pythagoras ya, segitiga Pythagoras. Nah, di sini yang dicari yaitu C. C kan tadi rumusnya udah jelas ya, C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, di sini C nya kuadrat, A nya berapa? A nya 3 kuadrat plus ini ke sini 4 kuadrat ya, B nya. Kemudian C kuadrat, jadi ini berapa? 9 tambah 16 sama dengan 25 kan ya, C. Nah, C nya biar jadi C, jadi ini dikuadratkan, jadi C sama dengan 5 cm ya. Nah, jadi seperti itu contoh dari teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita lanjut ke identitas trigonometri ya. Identitas trigonometri kita juga harus tahu nih rumus-rumusnya ya, yaitu sec x sama dengan 1 per cos x, kemudian cosec x yaitu 1 per sin x, kemudian cot yaitu 1 per tan x. Nah, kemudian yang Pythagorasnya sepertinya sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1, kemudian tan kuadrat x plus 1 dan sec kuadrat x, kemudian 1 plus cot kuadrat x sama dengan cosec kuadrat x. Nah, seperti itu. Nanti kita langsung aplikasikan saja ya ke dalam contoh soalnya. Nah, contohnya seperti ini. Buktikan
cos x dalam kurung 1 plus tan kuadrat x tutup kurung sama dengan sec x. Nah, di sini ditanyakan berarti apakah bagian kiri ini sama dengan sec x? Kita langsung jawab aja ya. Cos x itu tadi dirumus sama aja dengan 1 per sec x ya. Jadi kemudian kita juga yang ini 1 plus tan kuadrat x itu sama aja dengan sec kuadrat theta. Kemudian di sini tetap ya, yang diubah sec x. Nah, ini tetap kita karena tidak bisa diubah lagi. Nah, jadi ini kita uraikan dulu. Uraikan berarti kan sec kuadrat x itu bisa diuraikan dari sec kali sec ya. Jadi kan sama aja dengan sec kuadrat theta. Nah, jadi ini sama tetap. Terus langsung ini kita caret aja nih. Berhubung kan ini per ya, jadi kita bisa caret. Kan ini sama hasilnya ya. Jadi sec x sama dengan sec x. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa rumus identitas di sini yaitu sama ya. Berarti di sini terbukti. Oke, seperti itu contohnya. Baik, sebelum kita masuk ke aturan sinus dan kosinus, kita terlebih dahulu harus mengetahui nilai-nilai sudut istimewa ya dari trigonometri, baik sin, cos maupun tan. Nah, kita di sini cara menghafalnya gampang. Kalau kita tahu ini nih, apa sih sin? Sin itu kan kalau dari grafiknya ya, grafik x y-nya itu dia tuh naik. Nah, tuh naik ya grafiknya di sini ya. Sini 90 seperti itu. Sini 1. Jadi kalau dilihat nih, kita cukup pahamin ini aja yang sin ya. Nah, di sini sin 0 kan itu 0 ya. Terus kemudian sin 30 yaitu kan dari sini kan ya. Ini setengah kan ya. Naiknya setengah. Nah, setengah. Kita di sini naik lagi setengah lagi, tapi yang naiknya itu akarnya. Nah, setengah akar 2. Kemudian di sini akarnya naik lagi 1. Jadi setengah akar 3. Kemudian yang ini yang 90 nih, ini kan 1 ya. 1. Nah, kemudian cara menghafal cosnya ini tinggal dibalik aja dari kanan ke kiri. Jadi kita tinggal tulis aja nih 1 per 3, kemudian per 2, kemudian 1 per 2, kemudian ininya 0. Nah, seperti itu. Kemudian yang tan ini tuh hasil dari bagi sin per cos nih. Ini bagi ini kan 0 ya. Nah, kemudian setengah bagi setengah akar 3 yaitu sepertiga akar 3. Kemudian yang ini 1 ya. Nah, setengah akar 3 dibagi setengah berarti tinggal akar 3. Nah, berhubung ini 1 bagi 0, itu hasilnya tak terhingga ya. Tidak terdefinisi maksudnya tuh. Seperti itu. Jadi hafal ya, menghafalnya nggak harus dihafal, tapi kita cukup tahu ini sama ingat-ingat ini, grafik ini. Jadi kita mudah menghafalnya, seperti itu. Baik, sekarang lanjut ke aturan sinus dan kosinus. Aturan cos, sinus dan sinus ini digunakan pada segitiga
sembarang ya, selain segitiga siku-siku, berarti seperti itu. Kemudian dari aturan sinus secara umum sendiri seperti ini rumusnya ya. Kemudian yang kosinus juga seperti ini. Nah, ini adalah rumus umum dari sinus dan kosinus. Baik, yang terakhir yaitu kegunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mengukur luas dan keliling tanah. Yang kedua mengukur tinggi pohon. Ada juga yang ketiga mengukur tinggi gedung atau menara. Yang keempat mengukur jarak antara benda-benda langit. Dan yang kelima yaitu mengukur luas dan keliling jalan. Nah, selain itu juga masih banyak contoh-contoh lainnya ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.